Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita, tentunya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lagi ribut karena saya akan ada 2 malam, jadi agak ya ada keributan sedikit. Puji nama Tuhan. Dan yang mau saya katakan kepada kita adalah bahwa kalau tadi pagi agak sedikit panjang ya, karena sedikit ada permohonan, ada permintaan teman saya, jadi saya katakan saja. Puji nama Tuhan. Jadi tema kita adalah tetaplah bertahan. Jadi tetaplah bertahan. Saya akan membacakan dalam sebelumnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Roh-Mu, kekuatan-Mu membuat kami tetap bertahan di dalam apapun situasi kami. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang berikan kekuatan kepadaku. Dalam nama Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Allah kan saya ambil dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17, tetaplah berdoa. Jadi tema kita saya sudah katakan tadi bahwa tetaplah bertahan. Mungkin situasi kondisi kita sedang mengalami masa-masa yang sangat sulit. Penderitaan yang sangat panjang mungkin yang sedang kita alami. Bertahun-tahun mungkin kita sedang sakit. Tapi saya mau katakan, tetaplah bertahan dalam iman kepada Kristus. Tetaplah bertahan dalam situasi dan kondisi apapun. Karena kita tahu Tuhan tidak pernah abai menggenapi firman-Nya. Pertanyaan saya adalah, apakah di dalam situasi kondisi itu iman kita semakin kuat atau semakin kencang atau semakin melempem atau seperti kerupuk? Dan saya mau katakan kepada kita bahwa Tuhan senantiasa menghargai orang-orang yang memegang firman-Nya. Allah hanya menggenapi orang-orang yang memegang firman-Nya dengan sungguh. Dan itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, tetaplah bertahan dalam situasi. Yang pertama ini saya mau katakan, tetap berdoa. Yang kedua adalah, ingatlah bahwa kita punya Roh Kudus yang siap menolong kita. Masih ingat adalah bagaimana Matius 28 ayat 28, bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi ada masalah, proses yang panjang dari kehidupan itu membantu kita untuk terus mengalami proses yang dimana Allah ingin memberikan kita kemurnian iman, dimana Allah menolong kita dalam mengeliminasi hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Karena orang-orang pilihannya harus bertahan dalam situasi dan kondisi apapun. Kondisi yang tidak menyenangkan, kondisi yang sakit, onak dan duri, tetap bertahan dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau engkau tetap bertahan, saya yakin dan tetap percaya bahwa Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang akan menyatakan kebesaran dan kebaikan-Nya bagi kita. Saya kagum kepada Tuhan itu, karena Allah tidak pernah membiarkan kita, sekalipun kita di lembah bayang-bayang maut. Saya kagum kepada Allah, saya salut kepada Allah. Sekalipun saya pernah berkata, Tuhan jangan siksa aku seperti ini, ketika mengalami masa terjepit saraf. Aduh, tapi saya berkata, kalau orang berkata mereka lama, sangat lama, ada yang tahunan baru sembuh. Saya dalam waktu hanya 2 minggu, Tuhan bisa memulihkan secara sempurna. Karena apa? Dia yang mentabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Istri saya katakan, bawa itu ke tukang urut, bawa itu ke dokter. Saya katakan, saya punya tukang urut ajaib. Tempat saya ketawa ketika saya katakan, memangnya malaikat itu tukang urutmu? Enggak, saya katakan, saya hanya mengatakan bahwa ada yang siap menolong saya, tubuh saya ini, supaya kembali fit dalam anugerah Tuhan. Nah, yang ketiga adalah kita tahu bahwa Yesus menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Jadi tetap bertahan dalam iman kita. Ketika kita tetap berdoa atau kita mengerti bahwa Allah Roh Kudus yang menolong kita, lalu kita menyadari, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman.
Jadi jangan pernah menyerah dalam situasi apapun, tetapi serahkan semua persoalan kehidupan kita. Iman kita harus tetap berkata bahwa Tuhan adalah penolongku yang sejati. Tetap bertahan, itu indah di hadapan Tuhan, karena Tuhan akan menghargai imanmu. Mari mari kita berdoa. Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarkan kami situasi kondisi apapun, Tuhan mampu mengubah keadaan menjadi lebih baik dari apa yang kami harapkan dan doakan. Terima kasih karena Engkau mau terlibat terus. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat malam, selamat beraktivitas. Jangan lupa like, comment, and share, kata teman saya. Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Itu aja. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.